Apakah layar PPT sudah terlihat ya? Sudah, Nina. Baik. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sehat, Bu. Baik, Bu. Bagus ya. Semua dalam keadaan sehat. Maka dari itu, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, berdoa kita akan Ibu pimpin secara langsung. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selanjutnya, Ibu akan mendata kehadiran kalian untuk hari ini. Untuk yang Ibu sebutkan namanya, bisa mengucapkan hadir ya, Nana, atas nama Yuniarta. Siap hadir, Ibu. Baik, dan yang terakhir Aryani. Hadir, Ibu. Bagus ya, semuanya hadir pada hari ini. Dan Ibu sangat mengapresiasi kehadiran kalian. Baik, anak-anak sekalian, pada hari ini kita akan membahas mengenai materi cleaning equipment. Ya, apakah sudah terlihat pada slide gambar-gambar cleaning equipment? Sudah, Ibu. Ya, ini adalah beberapa gambar-gambar cleaning equipment yang digunakan pada suatu hotel. Ibu akan mulai dari materi pengertian cleaning equipment. Nah, cleaning equipment itu sendiri dapat dibagi menjadi dua suku kata, yakni cleaning dan equipment, di mana cleaning yang berarti pembersihan dan equipment berarti peralatan. Jadi, secara umum, yang dapat Ibu sampaikan adalah cleaning equipment merupakan seperangkat peralatan kebersihan yang digunakan dalam suatu proses pembersihan, baik dalam ruangan maupun tempat-tempat yang ada di lingkungan area hotel tersebut, sehingga memungkinkan pembersihan terlaksana dengan sangat baik. Jadi, peralatan ini merupakan suatu penunjang bagi housekeeping attendant, di mana dalam hokam petugasnya yakni pembersihan. Ibu akan lanjutkan pada slide berikutnya. Pada slide ini kita akan membahas materi yang kedua atau pembahasan yang kedua. Yang ini ya adalah klasifikasi peralatan pembersih. Nah, klasifikasi ini dibedakan berdasarkan sumber tenaga yang digunakan. Selain itu juga berdasarkan kegunaan peralatan itu sendiri. Di mana berdasarkan sumber tenaga yang digunakan, peralatan dibedakan menjadi dua. Ingat ya anak, menjadi dua. Yang pertama ada manual dan juga ada mechanical. Di mana peralatan manual adalah peralatan pembersih yang digerakkan ataupun digunakan dengan bantuan tenaga tangan manusia. Dan yang kedua, yakni peralatan mekanikal, di mana peralatan ini merupakan peralatan pembersih yang digerakkan ataupun digunakan dalam secara mesin maupun tenaga listrik. Sampai di sini apakah dapat dipahami berdasarkan klasifikasinya?
Siap, bisa Ibu. Bisa, Bisa, Ibu. Ibu. Ya. Jadi Ibu akan lanjutkan ke slide berikutnya. Nah, pada gambar ini adalah gambar seorang housekeeping attendant di mana dalam melakukan tugasnya yakni pembersihan. Selanjutnya kita akan bahas mengenai berdasarkan kegunaan peralatan tersebut. Nah, berdasarkan gunaan peralatan ini dibedakan menjadi 5. Yakni yang pertama ada kelompok broom and brush, di mana disebut juga kelompok sapu dan sikat. Dan yang kedua ada kelompok kontainer atau kelompok penampungan. Yang ketiga ada kelompok linen atau kelompok kain. Yang keempat ada kelompok protektif dan supporting. Dan yang terakhir ada kelompok mekanikal. Ya, jadi bisa diingat baik-baik bahwa dalam klasifikasi ini berdasarkan kegunaan tersebut dibedakan menjadi 5 kelompok. Kita akan bahas masing-masing kelompok tersebut. Nah, pada broom and brush, nah, ataupun dinamakan kelompok sapu dan sikat. Dari anak-anak Ibu yang sudah mempelajari materi ini kemarin, apakah ada yang mau mencoba untuk menyebutkan nama-nama dari kelompok broom and brush pada gambar ini? Ada yang bisa membantu Ibu? Saya, Ibu. Ya, silahkan Aryani. Yaitu ada hand gloves, masker, dan Mohon maaf teleskop. Aryani. Dilihat pada gambar, baik-baik apakah ini termasuk dalam broom and brush. Jadi bisa dilihat pada gambar ya. Mohon maaf Ibu, tadi slide-nya di sini belum Ya. tergeser. Oh ya. Ya, Tioni sudah raise hand. Silahkan Tioni. Baik Ibu, izin menjawab. Jadi yang pertama ada floor broom, yang kedua ada ceiling broom, yang ketiga ada toilet bowl brush, dan yang keempat ada hand brush. Terima kasih Ya, Ibu. terima kasih ya Tioni sudah menjawab. Jadi kita lihat apakah jawaban dari Tioni sudah tepat atau belum ya. Yang pertama sudah jawab dengan baik oleh Tioni, ada floor broom, di mana digunakan untuk menyapu lantai dari debu-debu. Dan yang kedua, ada ceiling broom, atau dinamakan sebagai sapu untuk langit-langit ruangan. Ya, jadi untuk langit-langit ruangan juga memerlukan sapu. Dan yang ketiga, ada toilet bowl brush, ataupun bisa dikatakan sikat untuk jamban ataupun toilet tersebut. Dan yang terakhir, yang sering kita lihat adalah hand brush, yang digunakan untuk menyikat kotoran yang menempel pada lantai maupun tembok. Ya, jadi kelompok broom and brush ini kalian bisa lihat ataupun perhatikan baik-baik di rumah kalian, bisa ada kemudian di hotel maupun di tempat-tempat lainnya. Ya, jadi bisa diingat ya kelompok broom and brush ini. Ibu akan lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, kita masuk ke kelompok kontainer. Nah, kelompok kontainer ini secara umum pada gambar Ibu berikan contoh 3 yang sering dilihat maupun digunakan, yakni ada carry caddy, ada container bin, dan yang terakhir, mohon maaf, dan yang terakhir ada public area trolley. Ya, ketiga gambar ini merupakan gambar ataupun peralatan yang paling sering kita lihat dan digunakan. Ya, ketiga gambar ini bisa Ibu simpulkan secara umum arti dari kontainer adalah suatu penampungan di mana menampung baik itu peralatan kecil maupun peralatan besar yang digunakan dalam proses pembersihan. Itu ya, Nana.
Baik anak-anak semuanya, kita lanjutkan kembali kepada kelompok Linan. Nah, kelompok Linan ini, Ibu juga tampilkan 3 gambar. 3 gambar ini juga paling sering atau umum digunakan. Ya, yang pertama itu ada lobby duster yang digunakan untuk menyeka debu-debu pada lantai dalam keadaan kering. Yang kedua ada mop atau bisa dikenal juga kain pel yang digunakan untuk mengepel atau mengelap kotoran yang bersifat basah. Dan yang terakhir, yang paling sering ya kita lihat adalah dusting clothes atau kain yang digunakan untuk mengelap perabotan dari debu yang menempel. Dari ketiga ini merupakan sebagian kecil dari kelompok Linan yang Ibu tampilkan pada layar slide ini. Nah, selanjutnya kita akan masuk pada kelompok protektif dan supporting. Pada kelompok ini, Ibu gabung antara kelompok protektif atau perlindungan dan juga kelompok supporting, yakni penunjang dalam suatu proses pembersihan. Ya, kita akan lihat nama dari gambar-gambar di slide. Yang pertama itu ada hand gloves, sarung tangan, ada masker, penutup mulut dalam keadaan bersih sehingga tidak ada kotoran yang masuk lewat mulut maupun hidung. Yang ketiga ada stick teleskopik. Yang keempat ada boot atau sepatu pelindung. Dan yang kelima atau terakhir yakni step ladder atau juga disebut dengan tangga yang biasa sering kita lihat untuk menyeka membantu seorang petugas kebersihan. Nah, sampai di sini apakah ada anak-anak yang ingin bertanya terkait materi yang sudah Dari saya tidak, Ibu. Dari saya tidak, Ibu. Baik, anak-anak, jika tidak ada, Ibu ingin bertanya untuk anak-anak, karena tidak ada ya. Jadi, ada yang bisa membantu Ibu mencoba mengelompokkan kelompok protektif pada gambar yang ada di slide ini. Apakah ada anak-anak yang mau mencoba mengelompokkan kelompok protektif? Ada yang bisa raise hand ya, ataupun menyebutkan nama. Ibu, Ya, silahkan Aryani. yaitu ada hand glove, terus ada masker, dan juga telescopic stick. Ya, kita simpan jawaban Aryani ya. Apakah benar ketiga gambar paling atas adalah gambar kelompok protektif? Yang pertama, ya betul sekali ya. Jadi hand gloves itu termasuk dari kelompok protektif. Jadi benar. Yang kedua kita lihat apakah benar. Ternyata benar kembali. Jadi masker juga termasuk kelompok protektif atau perlindungan dari debu maupun kotoran sehingga tidak bisa masuk lewat mulut maupun hidung. Nah, yang ketiga apakah benar jawaban Aryani? Ya, ternyata sedikit keliru ya Aryani. Jadi bisa dipelajari kembali. Jadi yang termasuk protektif pada gambar ini adalah sepatu boot atau sepatu perlindungan bagi seorang petugas kebersihan itu. Jadi sisa dari gambar yang tidak dilingkari itu adalah kelompok supporting atau pembantu seorang petugas kebersihan tersebut. Sampai di sini apakah bisa dipahami Aryani? Baik, bisa Bu. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih juga untuk Aryani sudah mau mencoba menjawab ya. Ya, karena Ibu lihat waktu pada pertemuan kali ini sudah pukul 11, jadi akan segera Ibu akhiri karena jam kita sudah habis ya anak-anak. Jadi pertemuan kali ini akan segera Ibu tutup karena tidak ada yang ingin bertanya kembali. Sebelum Ibu tutup, Ibu sangat mengapresiasi sekali keaktifan kalian, keingintahuan kalian terhadap materi ini, dan Ibu harapkan kalian mampu memahami ini dengan baik. Maka dengan itu, Ibu sebelum Ibu tutup pertemuan ini, alangkah baiknya Ibu akan tutup dengan doa kembali. Ya, berdoa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak atas partisipasinya. Selamat
siang dan selamat beristirahat. Selamat siang Ibu, terima Selamat kasih. siang, Ibu. Selamat siang Ibu, terima kasih. Ibu. Selamat siang Ibu, terima kasih. Baik, sekian live yang dapat saya tampilkan. Sekaligus saya sebagai moderator, apakah dari teman-teman ada yang ingin mengoreksi maupun menambahkan kekurangan dari live saya tadi? Izin masuk Bu Wahyu. Ya, silakan Yuyun. Baik, jadi mohon izin untuk berpendapat terkait dengan live yang tadi dilaksanakan. Jadi menurut saya sendiri sudah sangat bagus, namun di belakang, di akhir, itu sedikit ambigu kata-katanya. Ketika Andena bilang akan dapat memahami ini, itu mungkin bisa lebih diperjelas dengan materi atau lainnya gitu, jangan ini. Sekian Baik, terima Andena. kasih Yuyun atas masukannya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada masukan untuk live saya hari ini? Izin menambahkan, Ya, silakan Rian. saya untuk Dewayu sudah bagus dengan tonasi dan mimik muka yang sudah jelas dan sudah bakat jadi calon guru ini, memang benar-benar jadi calon guru. Mungkin hanya sedikit saja, yaitu waktu mau penutupan tuh waktu menyebutkan pukul 11 itu seperti kurang pas, soalnya kan biasanya pembelajaran kan nggak sampai jam 11 ya, mungkin sampai istirahat saja, yaitu di jam 12. Mungkin itu saja, alangkah baiknya supaya tidak diperjelas dengan waktu menunjukkan bla bla bla. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Rian atas masukannya. Dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi masukan untuk saya? Izin masuk, Andena. Ya, silakan Aryani. Jadi dari saya sendiri, dari penampilan Andena tadi, untuk sarannya mungkin sudah dari teman-teman yang ingin saya berikan, cuma sudah sangat bagus ya menurut saya. Dari lambat bicaranya juga udah bagus, dari intonasi bicaranya itu tidak terlalu cepat. Jadi sebagai seorang guru yang dijelaskan oleh Bu Wayan itu kan waktu ini kita terlalu cepat, dan sekarang Dewayu Andena sudah bagus menurut saya. Baik, terima kasih Aryani atas masukan maupun sarannya. Dari teman-teman, apakah ada lagi? Baik, jika tidak, akan saya lanjutkan untuk Tioni. Apakah sudah siap? Sudah Andena. Mohon ditunggu sebentar nih, Tioni. Mohon izin bertanya, Riani. Riani udah kirim. Ya silakan, Pak Im. Apa namanya? Ada absen ya di e-learning ya? Sepertinya ada, Kak. Aku belum cek soalnya. Sekarang mau dicek dulu. Siap-siap. Makasih Riani.
Untuk Tioni bisa langsung dimulai. Terima kasih. Sudah, Handena. Sudah Tioni, sudah terlihat slide-nya? Udah. Ya, bisa langsung dimulai ya. Terima kasih. Apakah sudah bisa dimulai? Bisa Tioni. Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Baik, apa kabar hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nggih, Bu, sehat. Sehat. Baik, sebelum memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoakan Ibu pimpin, berdoa dapat dimulai. Berdoa. Baik, selanjutnya Ibu akan mengecek kehadiran anak-anak terlebih dahulu. Baik, dari absen yang pertama, atas nama Indah Sri Damayanti, apakah hadir? Hadir, Ibu. Baik, yang terakhir, Rian Ramadan. Hadir, Ibu. Rian Ramadan. Baik, Ibu rasa semua sudah hadir dalam pembelajaran pada hari ini ya. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pelayanan restoran dan juga jenis-jenis pelayanan restoran. Nah, apakah dari anak-anak sudah mempelajari materi yang sudah Ibu share pada minggu lalu? Siap sudah, Ibu. Siap sudah, Ibu. Baik, karena semua sudah mempelajari materi yang sudah Ibu berikan, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, dari kalian apakah ada yang bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelayanan? Yang bisa langsung raise hand. Izin menjawab, Ibu. Baik, silakan Andena. Jadi pelayanan adalah suatu usaha ataupun cara dalam membantu kebutuhan orang lain untuk memberikan kemudahan dalam menjual atau dalam memberi barang maupun jasa, Ibu. Sekian, terima kasih. Ya, benar sekali yang disampaikan oleh Andena. Jadi pelayanan adalah salah satu usaha atau cara untuk membantu kebutuhan orang lain untuk memberikan kemudahan dalam jual beli barang ataupun jasa. Baik, berdasarkan kategorinya, ada beberapa jenis pelayanan di restoran. Nah, dari anak-anak, apakah ada yang tahu apa saja jenis-jenis pelayanan di restoran? Siap saya, Ibu. Baik, silakan. Yuyun, Ibu. Baik, izin menjawab. Yang pertama ada American Service, yang kedua ada English Service, Ibu. Terima kasih. Baik, benar sekali yang dijawab sama Yuyun. Yang pertama ada American Service, di mana American Service adalah salah satu bentuk pelayanan yang di mana makanan sudah diporsikan atau disiapkan di atas piring dan paling sering digunakan di restoran ataupun hotel. Nah, yang selanjutnya yaitu English Service. Nah, adapun English Service yaitu digunakan oleh keluarga bangsawan ataupun keluarga yang bergelar bangsawan di Inggris, yaitu makanan yang tersedia di atas meja dan akan diatur oleh tuan rumah dalam piring
yang dihidangkan kepada tamunya. Nah, selain dari American Service dan juga English Service, apakah ada yang tahu lagi apa saja jenis-jenis pelayanan di restoran? Halo Ibu. Baik, silakan Aryani. Yaitu selanjutnya ada Rusian dan juga French service, Ibu. Baik, benar sekali yang dijawab sama Aryani. Yang selanjutnya ada Russian Service. Nah, di mana Russian Service yaitu hampir mirip dengan French Service ya Aryani, di mana perbedaannya yaitu Russian Service hanya memerlukan 1 orang waiter, sedangkan French Service memerlukan 2 orang waiter. Nah, selanjutnya French Service. French Service yaitu tipe pelayanan yang sifatnya formal atau resmi yang menggunakan alat-alat mewah serta serta mahal. Nah, bisa dilihat pada slide yaitu pengertian dari American Service, English Service, French Service, dan juga Russian Service. Baik, jadi dari materi yang sudah kita bahas bersama tadi, apakah semua sudah memahami apa saja jenis-jenis pelayanan di restoran? Apakah suara Ibu terdengar? Mohon bisa diulang Ibu. Apakah Ibu memberi pertanyaan nggih? Baik, jadi sampai di sini, apakah semua sudah memahami materi yang sudah kita bahas baru tadi? Apakah ada yang kurang dipahami ataupun sudah memahami materinya? Siap sudah Ibu. Baik, jadi karena sudah semua memahami, selanjutnya yaitu jadi selain keempat pelayanan yang sudah kita bahas bersama, kebetulan minggu lalu juga Ibu sudah meminta anak-anak untuk mempelajari berbagai jenis pelayanan. Nah, apakah dari anak-anak dapat menyebutkan selain dari keempat pelayanan yang sudah kita bahas tadi, pelayanan apa lagi yang ada di table service? Baik, Dewa Ayu Adena, silakan. Ada counter service, Ibu. Apa itu counter service, Andina? Menurut saya, counter service adalah suatu sistem pelayanan di mana para tamu datang lalu duduk di counter, Ibu. Terima kasih. Baik, benar sekali yang disampaikan oleh Andina. Yang pertama yaitu ada counter service. Mungkin slide-nya bisa di next, Andina. Ya, baik. Baik, jadi untuk gambar yang pertama yaitu ada counter service yang sudah dijawab oleh Andina, di mana counter service yaitu pelayanan di mana para tamu datang lalu duduk di counter. Nah, apabila makanan dan minuman yang dipesan sudah siap, maka akan disajikan kepada tamu di atas counter. Nah, untuk gambar yang kedua, apakah ada yang bisa menjawab pelayanan apa yang berada di gambar kedua? Mohon izin menjawab, Ibu. Baik, silahkan Yuyun. Apakah benar itu self-service, Ibu ya? Ya, sangat benar sekali Yuyun. Yang di gambar kedua yaitu ada self-service.
Mungkin Yuyun bisa membantu Ibu untuk menjelaskan apa itu self-service? Baik, bisa Ibu. Jadi self-service itu adalah suatu sistem pelayanan restoran di mana semua makanan secara lengkap dihidangkan di suatu meja, kemudian untuk mengambilnya itu baik dari meja hingga menuju tempat makan, dilayani oleh diri sendiri, diambil oleh diri sendiri, atau tidak menggunakan jasa waitress. Terima kasih, Bu. Baik, sangat tepat sekali jawaban dari Yuyun. Jadi self-service yaitu bisa disebut juga dengan pelayanan buffet ya. Buffet service, yaitu suatu makanan yang lengkap dari makanan pembuka sampai penutup yang disajikan di atas meja, dan nanti para tamu akan mengambil secara mandiri makanan-makanan yang telah disajikan. Baik, untuk gambar yang terakhir, apakah ada yang bisa menjelaskan atau menyampaikan apakah jenis pelayanan yang ada di gambar ketiga? Carry out service, Ibu. Baik, benar sekali yang disampaikan oleh Rian. Apakah Rian bisa membantu Ibu apa itu yang disebut dengan carry out service? Yang pelajari yaitu carry out service lebih dikenal dengan istilah take out service, yaitu sistem pelayanan di mana tamu datang untuk membeli makanan yang telah siap, Ibu. Halo Rian. Baik, mungkin Rian sedang gangguan sinyal. Apakah dari anak-anak yang lain bisa membantu Ibu untuk menjelaskan apa itu carry out service? Mohon maaf, Ibu, apakah suara saya terdengar? Baik, sudah terdengar, Rian. Baik, jadi sesuai yang saya pelajari, yaitu carry out service lebih dikenal dengan istilah take out service, yaitu sistem pelayanan di mana tamu datang untuk membeli makanan yang telah siap. Begitu, Ibu. Apakah yang lain mendengar suara Rian? Mendengar Ibu, di sini terdengar dengan jelas. Baik, jadi benar sekali yang dibilang oleh Rian. Carry out service atau lebih dikenal dengan istilah take out service yaitu sistem pelayanan di mana tamu datang untuk membeli makanan yang dipesan namun tidak dimakan di tempat tersebut. Jadi mungkin anak-anak pernah memesan makanan, salah satu contohnya dari tempat makan yang mereknya McD. Nah, di sana kan ada drive-thru. Nah, mungkin itu adalah salah satu contoh dari carry out service. Baik, anak-anak, dari materi yang sudah Ibu jelaskan, apakah ada yang kurang paham atau ada yang ingin ditanyakan? Siap, dari saya sudah paham, Ibu. Sudah dapat dipahami, Bu. Dari saya sudah, Bu. Dari saya sudah, Ibu. Baik, Ibu rasa semua sudah memahami materi yang sudah kita pelajari bersama. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 8, jadi pelajaran pada hari ini akan Ibu akhiri. Selamat beristirahat dan juga selamat siang. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Selamat siang. Baik, itulah tadi live dari
Saudari Tioni, dari teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin memberikan kritik maupun saran, masukan untuk Saudari Tioni? Dipersilakan. Saya Ibu. Nah, Rian terlebih dahulu, dipersilakan. ya, Baik, dari saya, Tioni sudah cukup baik. Alangkah baiknya jika lebih digali lagi, maksudnya lebih dipelajari kembali, gitu. Tapi sudah bagus. Untuk prakteknya juga tidak terburu-buru, begitu ya. Maksudnya itu masih sabar, ada jedanya, begitu. Selanjutnya ada kesalahan pada terakhir kali, yaitu waktu penyebutan jam 8. Seharusnya itu masih pagi ya, tapi diucapkan siang, gitu. Jadinya agak sinkron begitu. Sudah itu saja, sudah cukup dari saya, sudah baik. Terima kasih. Terima kasih, Rian. Baik, terima kasih Rian. Itu masukan untuk Saudari Tioni. Silakan tadi Yuyun. baik, terima kasih Andena. Halo Tioni, tadi prakteknya menurut Kak Yun bagus. Ada sedikit saran. Tadi kurang terlihat variasi gerakannya. Mungkin di slide tidak terlihat apakah Tioni di sana gerak tangannya, tapi di slide tidak terlihat seperti Andena tadi yang menggerakkan tangan. Itu kurang menurut Kak Yun, karena di sini kan memberikan variasi, jadi mungkin bisa lebih digerakkan tangannya, kan otomatis juga lebih santai kan rasanya kalau ada gerakan tangan. Terus Kak Yun juga tadi ngerasanya agak cepat Tioninya, mungkin memang karena suaranya kalau ngomong juga biasanya cepet kan ya, cuma mungkin lebih dipelanin aja biar suaranya udah terdengar, ada naik turun, cuma dia lebih cepet aja kayaknya gitu. Dan juga sebelum menunjuk mungkin bisa lebih memberi memberi waktu, jadi nggak langsung nunjuk itu, jadi kan bisa jadinya mimiknya, gerakan untuk melihat ke beberapa siswa tuh ada gitu. Mungkin sekian dari Tioni, dan juga variasinya tadi bagus, ada uniknya di MACD-nya itu. Jadi selain kuis juga ada itunya. Bagus. Andana kan tadi kuis, si Tioni ada ininya, contohnya real di MACD itu udah bagus. Menurut Kak In. Makasih Tioni. Semoga bermanfaat. Baik, terima kasih Kak Yun. Terima kasih Kak Yun. Di sini saya izin juga memberikan kritik dan saran untuk Tioni. Jadi tadi sebenarnya sudah bagus untuk Tioni, penekanan suara atau variasi suaranya ditekankan dengan baik. Namun ada beberapa seperti yang diberikan oleh Kak Yun tadi, variasi gerakan maupun baik gerakan tangan itu maupun gerakan mata mungkin perlu disesuaikan kembali. Selain itu mungkin bisa diberikan kesenyapan ataupun jeda ke materi berikutnya. Selain itu yang saya apresiasi pada slide tadi itu sudah ada beberapa variasi media ataupun gambar yang ditampilkan. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Andena. Ya, dari teman-teman yang lain, apakah ada lagi yang ingin memberikan kritik maupun saran terhadap live Tioni? Mungkin saya tambahan sedikit saja. Iya, silakan Rian. Untuk saudara Tioni, mungkin dia agak sedikit tergesa, dan mungkin juga suaranya kencang, mungkin juga karena kendala di lapan itu bagaimana, misalnya seperti sinyal, biasanya seperti itu. Mengingat kita lagi online juga, jadinya, tapi dia masih bisa mengatasi permasalahan itu. Jadi saya juga salutnya juga di situ mengenai kendala jaringan. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk masukan bagi Tioni, Rian. Apakah ada lagi untuk teman-teman yang lain? Baik, karena tidak ada, untuk presentasi dari semester 6 sudah cukup 2 orang atas nama saya sendiri dan juga Saudari Tioni. Dan untuk itu saya akan lanjutkan ke semester 4. Untuk semester 4 yang pertama atas nama siapa ya?
Mohon izin bertanya, Andena, jadi tetap menggunakan link ini ya? Untuk penggunaan tetap link ini, Kak Yun, tapi nanti untuk yang recording itu perwakilan dari semester 4-nya. Untuk saat ini saya akan stop recording.